Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Masyarul muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib yang berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita bisa bermajelis kesempatan maghrib hari ini. Semoga kehadiran kita di majelis ini menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita. Baik mempersingkat waktu, perintah mempelajari Al-Quran ketika terjadi fitnah. Kita tahu bahwa kehidupan ini telah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pun sudah disetting. Cuma kita tidak tahu. Termasuk Islam perkembangannya, kebaikannya, kemajuannya, bahkan keterpurukannya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan nabinya. Kita tinggal berusaha, kan kita posisinya tidak tahu apa yang akan kita perbuat, apa kesudahan di akhir, apa di akhirat yang kita miliki, apakah surga, apa neraka. Kita tidak tahu. Kalau itu sudah disetting oleh Allah, sementara yang kita tahu dari Al-Quran, kita disuruh menampilkan amal soleh. Mudah-mudahan amal soleh kita dari sekarang, besok, dan seterusnya sampai akhir hayat kita tutup dengan amal soleh. Dengan ditutupnya dengan amal soleh, kita punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa nagih kepada Allah. Syaratnya kita ikhlas, beramal soleh, kita bisa tagih janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Janji-janji Allah adalah orang yang beriman, beramal soleh akan dimasukkan ke dalam neraka, ke dalam surga.
itu bisa kita pegang. Syaratnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, termasuk yang disetting itu adalah perjalanan umat Islam dari zaman, kalau kita merujuk kepada Rasulullah, dari Rasulullah sampai penggantinya, sampai akhir kehidupan dunia ini. Ada beberapa catatan dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Pertama, takunu nuwatan Masya Allah antakuna, berdiri tegak zaman kenabian, zaman Rasulullah SAW. Maka berdirilah nubuah. Kata orang, betapa enaknya hidup di zaman nubuah. Kalau kita punya problem, kita tanya kepada Nabi. Ada masalah, kita tanya. Kita ikuti beliau, sholatnya bagaimana, kehidupan beliau bagaimana. Kita bisa ikuti. Sementara ada yang bilang betapa enak di zaman Nabi. Tapi kita perlu ingat, zaman itu, zaman Nabi, Islam dalam keadaan terasing. Karena yang tersebar di masyarakat adalah kehidupan yang justru ditentang oleh Rasulullah SAW. Pembunuhan, sistem feodal, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, orang tertindas, wanita terpenjara dengan pemahaman yang barangkali kita tidak mengingatnya pada terjadi di zaman sekarang. Walhasil Islam sedikit jumlahnya, tetapi perasaan kita itu ada, sementara mayoritas yang melawan, menentang Rasulullah SAW. Nah, kalau ada yang mengatakan enak di zaman Nabi, belum tentu. Karena belum tentu kita termasuk pengikut Rasulullah SAW. Kita syukuri yang zaman sekarang, kita beriman. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dirindukan oleh Nabi. Dirindukan bagaimana tidak melihat Nabi, tidak melihat Al-Quran turun, tapi beriman. Yang disebut oleh Nabi, saya kangen dengan saudara-saudaraku. Nah, itu mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Islam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah zaman nubuah, terjadi zaman khilafah Rashidah, ala minhajun nubuah. Nah, ini sampai zaman khilafah Rashidah dengan 4 khalifah. Kita diperintahkan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Khulafa rasyidin al-mahdiyin yang siapa itu? Sepakat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah 4 khalifah. Bukan saja kita mengakui kepemimpinan mereka, tetapi kita disuruh mengikuti sunnah-sunnahnya. Artinya, kalau dalam praktek kehidupan, terutama berpolitik, ya, tidak ditemukan cara Nabi mengaplikasikan Quran dan hadis, kita temukan di zaman khalifah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu yang kata Nabi,
al-Khalifah Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin. Khalifah yang mendapat petunjuk, terbimbing. Nah, itu kita disuruh mengikuti. Nah, kalau mengikuti khalifah itu bagian dari sunnah Nabi. Makanya kalau sholat tarawih contohnya, azan 2 kali contohnya, Jumat azan 2 kali, itu sunnahnya Utsman bin Affan. Kemudian kalau sholat tarawih berjamaah, itu sunnahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita sama sekali tidak menentang. Apakah 23, apakah 11, dua-duanya sunnah Nabi. Nah, kemudian zaman kerajaan-kerajaan, mulukan Albon. Kata Nabi nyebutnya kerajaan. Setelah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, tidak disebut khalifah oleh hadis Nabi. Disebut dengan kerajaan. Kerajaan mulai dari Utsmaniyah, Abbasiyah, Fatimiyah, ya, Muawiyah, zaman setelah zaman khalifah itu. Sampai 1924 Masehi. Belum lama ya, baru kemarin Turki Utsmani ditaklukkan sebagai khalifah. Nah, sejak saat itu umat Islam tidak punya kepemimpinan tunggal. Umat Islam dibagi-bagi oleh musuh menjadi bernegara sistem nasionalisme. Suka atau tidak suka, kita punya kerajaan Samudra Pasai, punya kerajaan Demak, dan lain-lain. Itu semuanya berhubungan dengan disebut dengan kerajaan Utsmani. Kadang disebut oleh ahli sejarah sebagai khalifah juga. Tapi bukan khalifah yang Rasyidun, yang Mahdi. Tapi disebut khalifah karena pemimpin kaum muslimin satu tunggal. Maka kalau hadis tidak menyebut khalifah sebagai kerajaan, tapi kita dalam para ahli sejarah menyebutnya sebagai khalifah. Nah, setelah itu berakhir, yang keempat, Jabarin. Penguasa yang diktator. Diktator itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan tidak dipakainya Al-Quran sebagai undang-undang. Baik individu, pribadi, masalah fikih maupun masalah politis. Islam ditempatkan sebagai agama individu. Dalam konteks masyarakat tidak dipakai Islam. Nah, maka sejak zaman itu di mana-mana terjadi pergolakan. Istilah-istilah yang timbul akibat daripada tidak tegaknya khilafah ya macam-macam. Istilah-istilah yang timbul itu sampai pada istilah fundamentalis. Karena orang Islam yang teguh menginginkan kembali tegaknya kekuasaan Islam oleh kelompok apakah nasionalis, apakah kelompok yang lain, itu disebut sebagai fundamentalis. Kemudian sebagai kelompok yang radikal, keras lagi. Nah, berdasarkan keterangan ulama, radikal itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, sampai nanti kata Nabi, "Tsumma takunu
khilafatan rasyidatan ala nahjin nubuwah maratan ukhra ta'umul ard. Kemudian akan terjadi khalifah atas manhaj kenabian sekali lagi meliputi seluruh bumi. Nah, para ahli sejarah itu dicatat sebagai fase-fase kekuasaan dan keruntuhan umat Islam. Zaman khalifah, zaman nubuah, khalifah tegak Islam. Sampai zaman kerajaan-kerajaan Islam tegak. Banyak. Kemudian Islam zaman diktator seperti sekarang. Nah, kita sedang berada di zaman diktator, kemudian kita menunggu datangnya khilafah rasyidah. Sepakat para ulama, zaman khilafah rasyidah yang terakhir yang meliputi seluruh dunia itu zamannya kekuasaan Imam Mahdi. Kata Syekh Albani dalam dalam kitabnya dalam susunan hadis sahih, tugas Nabi sudah selesai. Karena Nabi dibatasi oleh umur. Tugas sahabat juga sudah selesai. Tapi tugas Islam belum selesai. Mengutip kepada hadis tadi, Islam belum selesai. Yaitu karena tujuan kepada memenangkan Islam atas seluruh agama. Ayatnya sangat jelas, waqatiluhum hatta walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Allah lah yang mengutus seorang rasul membawa agama yang benar serta petunjuk untuk dimenangkan di atas agama, dimenangkan di atas seluruh keyakinan. Sudah menang, Pak? Belum. Ayat yang lain lagi, waqatilum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Perangilah sampai tidak ada fitnah dan jadilah agama itu milik Allah saja. Hari ini Allah tidak disembah sebagai satu-satunya Rabb. Ada yang menyembah Allah, ada yang tidak menyembah Allah. Dua ayat ini menunjukkan bahwa Islam belum selesai. Nah, wajar saja kalau ada orang Islam yang bercita-cita menegakkan Islam. Nah, kemudian jamaah yang berbahagia, penantian kepada Imam Mahdi itu dinyatakan oleh Nabi sebagai bagian daripada akhir zaman. Ya. Ini kan zaman diktator. Sebentar lagi zaman Imam Mahdi. Ini akhir zaman. Karena Imam Mahdi itu setelah berkuasa, dia berkuasa 8 atau 9 tahun. Singkat ya. Itu berkuasa, semuanya rumah-rumah di dunia ini menyebut nama Allah. Masuk Islam semuanya orang. Sampai-sampai Nabi mengatakan ada seorang wanita yang berjalan di Sonaa sampai Ailia dalam keadaan tidak takut dengan siapapun kecuali dengan Allah. Perempuan berjalan sendirian. Digambarkan seperti itu. Nah, zaman keemasan itu kapan? Zaman Imam Mahdi berkuasa sampai 8 tahun. Nah, jamaah yang berbahagia, dalam keadaan kita pasti timbul fitnah di zaman diktator ini. Zaman fitnah. Fitnah yang pertama sudah kita sebut pembunuhan-pembunuhan terjadi sejak zaman dulu. Sampai pembunuhan Utsman dan seterusnya. Nah, kalau sampai kita ini perintah mempelajari kitab Allah ketika terjadi
fitnah-fitnah. Hadisnya sangat panjang. Hadis nomor 3706, 3706. Riwayat Abu Daud dari Hudzaifah ibnul Yaman. Disebutkan dalam kitab Tazkirah ini pada bab tentang perintah mempelajari kitab Allah ketika timbulnya fitnah. Saya kutip sebagian yang berkaitan dengan ini. Kata Hudzaifah berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah setelah kebaikan akan ada keburukan? Nah, Hudzaifah ini dalam masalah fitnah dia punya ilmunya karena dia diberitahu oleh Rasulullah SAW. Apakah dulu dia bertanya, orang-orang pada bertanya yang baik-baik saja. Kalau Hudzaifah memilih bertanya yang buruk. Karena apa? Karena khawatir menimpa dirinya. Maka dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Beliau menjawab, fitnah dan keburukan. Hudzaifah bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah setelah keburukan ini akan muncul kebaikan? Beliau menjawab, wahai Hudzaifah, pelajarilah Al-Quran dan ikuti apa yang ada di dalamnya. Pelajari Al-Quran dan apa yang ada di dalamnya. Jamaah rahimakumullah, kita punya pegangan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Jika kalian berselisih pendapat dalam satu masalah antara rakyat dengan pemimpin, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam keterangan para ulama, kembalikan kepada Quran dan hadis. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Itulah yang terbaik dan itu pula jalan tengah yang solusinya menemukan jalan kebaikan. Nah, kita diperintahkan bagaimana ketika tidak ada pemimpin seperti zaman sekarang. Pemimpin tidak ada, tapi pemimpin kita adalah dua. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan, pemimpin kita itu adalah ulama. Karena dia mengerti Quran dan Sunnah. Kemudian di zaman khalifah, setiap ulama itu yang terbaik pasti jadi pemimpin. Siapa yang meragukan keulamaan Abu Bakar As-Siddiq? Siapa yang meragukan Sayyidina Umar, Utsman, dan Ali? Ulama itu ada pemimpin. Kemudian ketika zaman kerajaan-kerajaan itu, kualitas ulama tidak otomatis jadi pemimpin. Karena banyak pemimpin-pemimpin turun-temurun. Kerajaan turun-temurun. Jadilah penguasa dan Al-Quran dengan ulama. Nah, kita disuruh oleh Allah taatilah ulama. Nah, ketika ulamanya
kita tidak tahu sama kepada siapa, ulama juga berselisih pendapat, kita disuruh kembali mempelajari Al-Quran. Ulama yang konsisten, yang lurus, yang menceritakan dan menerangkan Al-Quran. Rasulullah sampai berkata 3 kali, pelajarilah Al-Quran dan ikuti apa yang ada di dalamnya. Pelajari Al-Quran dan ikuti apa yang ada di dalamnya. Pelajari Al-Quran dan ikuti apa yang ada di dalamnya. Sampai 3 kali Rasulullah berpesan kepada Hudzaifah. Kemudian aku bertanya lagi, ya Rasulullah, setelah kebaikan ini apakah ada kejahatan lagi? Nabi menjawab, suatu huru-hara dan kejahatan. Hudzaifah bertanya lagi, ya Rasulullah, setelah kebaikan ini apakah ada kejahatan? Dijawab, huru-hara dan kejahatan. Apakah kejahatan ini setelahnya apakah ada kebaikan? Rasulullah menjawab, ya Hudzaifah, pelajari kitab Allah dan ikut isinya. Ketika itu aku bertanya lagi, setelah kejahatan ini apakah ada kebaikannya? Rasulullah menjawab, suatu perdamaian atas asap dan perhimpunan atas kotoran-kotoran yang ada di dalam mereka. Hudzaifah bertanya, perdamaian atas asap apa itu? Perdamaian atas asap apa itu? Rasulullah menjelaskan kekisruhan yang terjadi namun berkedok perdamaian. Jika hati-hati orang, ya, jika hati orang-orang itu tidak lagi berdiri di atas fitrahnya. Jika hati sudah tidak berdiri di atas fitrahnya. Kita tahu hati fitrah itu adalah nurani. Kata Nabi dalam banyak kesempatan, tanyalah hatimu. Kalau kita belum tahu masalah. Termasuk kalau kita belum tahu hukum fikihnya, tanya hati kita. Karena urusan seandainya dosa itu, dosa adalah perbuatan yang menggusarkan hatimu dan kamu malu kalau sampai diketahui oleh orang. Itu hati nurani betapa megang peranan penting dalam jiwa manusia. Nah, kata Nabi, orang-orang yang berkedok kedamaian itu kalau hatinya sudah lagi berjalan di atas fitrah. Kata Nabi lagi, bagaimana? Apakah ada setelah kebaikan ini timbul kejahatan? Nabi menjawab, berbagai huru-hara dan buta, yang buta dan tuli. Kamu lihat para penyeru di pintu-pintu neraka. Orang hari ini berdakwah, menyeru bukan kepada surga. Acap kali kita diseru kepada hal-hal yang melalaikan akhirat kita. Dan itu bisa kepada neraka. Jika kata Nabi, padanya ada penyeru di pintu-pintu jahanam. Jika kamu mati, wahai Hudzaifah, dalam keadaan menggigit pangkal pohon, itu lebih baik bagimu daripada mengikuti salah seorang dari mereka. Tidak lagi kita akan bisa berdiri mengikuti Quran dan Sunnah karena penyeru-penyeru kebanyakan kepada neraka jahanam. Jamaah yang berbahagia,
Apakah kenyataan itu ada seperti sekarang ini? Sudah ada, namun kita masih bisa belajar kepada orang-orang yang lurus, kepada kepada ulama-ulama yang lurus, bisa mengajarkan Quran dan Sunnah. Tetapi tentang penyeru-penyeru ke neraka jahanam sudah mulai bertebaran, sudah mulai banyak menyeruak dalam kehidupan kita. Nah, ada hadis yang lebih pendek dari Hudzaifah juga. Kata beliau, jika kamu, kata Nabi kepada Hudzaifah, jika pada hari itu engkau tidak mendapatkan seorang khalifah pun, nah berarti sudah nggak ada khalifah, maka menjauhlah hingga engkau mendapati kematian, meskipun engkau mati dalam keadaan menggigit akar pohon. Nah, Nabi SAW sudah memprediksi kejadian-kejadian umat Islam. Nah, tentunya sudah benar kalau kita mengatakan dalam kondisi kita sekarang ini, posisinya zaman fitnah, zaman penguasa diktator, Jabariyah, menuju pada zaman Imam Mahdi. Sampai kapan Imam Mahdi itu akan muncul? Wallahu alam bisawab. Kita, yang penting kita terbatas usia kita ketika sampai pada satu masa, mestinya masa sekarang, apa yang terjadi? Petunjuk Al-Quran menjelaskan kepada kita, zaman fitnah sudah terjadi. Kita disuruh memperbanyak, mulai daripada kita tidak bercampur dengan orang yang kata-katanya tidak bisa dibenarkan, orang yang pemikiran tidak merujuk kepada Al-Quran, kita tinggalkan semuanya. Terus kita disuruh diam di rumah. Terus kita disuruh memperbanyak ibadah. Terus kita disuruh jangan lupa mempelajari Al-Quran dan ikuti isinya. Karena Al-Quran itu adalah kemuliaan bagi kita. Kita tidak akan terselewengkan oleh Al-Quran. Kita tidak akan menjadi sia-sia dan sesat oleh Al-Quran. Makanya, jamaah rahimakumullah, ketika masih ada orang yang mendakwakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, seperti misalnya, kita mempelajari Al-Quran dari mulai membacanya. Orang yang membaca Al-Quran dijamin oleh Rasulullah SAW akan mendapatkan mahkona, akan mendapatkan syafaat. Itu cuma membacanya. Apalagi kita dalam isinya, kita akan bisa melihat mana yang hak dan yang batil. Garis Furqan kita jelas. Sementara kehidupan ini mengarah kepada kehidupan yang serba dunia. Sampai-sampai Rasulullah menggambarkan, memberitahu kepada Hudzaifah, jika Allah mempunyai khalifah di muka bumi, lalu khalifah itu mendera punggungmu dan mengambil hartamu, maka taatilah dia sampai kamu menggigit pohon-pohon, akar pohon. Ini menunjukkan bahwa seandainya khalifah itu ada kalau ada ya, kemudian dia memerintahkan yang tidak benar, kita tidak boleh mentaatinya. Kita disuruh mentaati ulama, suruh mengikuti Quran dan hadis.
Kalau pemimpin yang ada itu menyuruh kita bertentangan dengan Al-Quran, kita harus sekuat tenaga berpegang kepada Al-Quran. Nah, kebetulan secara fikih tidak ada yang kita diperintahkan yang melanggar Allah dan Rasul-Nya. Tetapi yang ikatan-ikatan Islam tidak dipakai, sudah terjadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran daripada Al-Quran. Kalau fikih sih kita sholat nggak mungkin dilarang kita. Kecuali toa mau dikecilkan. Di zaman Nabi, Bilal wudhu masih naik ke atas tuh. Belum ada pengeras suara. Kenapa mesti naik ke atas? Karena adzan mesti memberitahu orang supaya sudah waktu masuk sholat. Dan itu mesti sampai sejauh-jauhnya. Adzan itu memberitahukan waktu sholat. Nah, jamaah rahimakumullah, dengan hadis ini kita mendapatkan bahwa mempelajari Al-Quran itu adalah cara kita menghindari fitnah. Ketika terjadi fitnah, sudah suara-suara di luar, suara-suara yang macam-macam, kita tidak peduli. Pokoknya kita mendalami Al-Quran. Insya Allah kalau kita mendalami Al-Quran, kita akan menemukan jalan kesejukan, kedamaian, akan menemukan solusi. Betapa banyak solusi kehidupan bisa ditemukan ketika hati kita tentram dan hati kita tenang. Tetapi solusi kehidupan yang rumit, yang ruwet, tidak bisa selesai ketika kita bicara dengan tidak ada ketenangan. Membaca Quran, mempelajari Al-Quran, membawa kepada ketenangan, akan membawa kepada keselamatan dunia akhirat. Mudah-mudahan ini bermanfaat, tapi masih banyak yang kita sebutkan nanti. Waktunya sudah membatas kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum li wa lakum wa sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.